sambil tiduran. Dia mengasihi Yang ketiga, boleh sambil main handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi yuk sama-sama kita sapa yuk. 3, 2, 1. Shalom adik-adik semuanya. Ya, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang siap boleh sama-sama kita kasih posisi yang terbaik. Adik-adik boleh duduk ya. Yuk, sebelum kita mulai, Kakak Novita mau ajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh beribadah bersama-sama. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan akan menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari adik-adik, Kak Novita mau undang untuk sama-sama kita mau angkat lagu pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu.
beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Kalau boleh sekali lagi. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Baik. Oh, luar biasa. Sekali lagi kita memuji Tuhan ya adik-adik. Yang semangat kali ini. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan gerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan gerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lebih cepat ya. Besar. Lebih cepat lagi. Besar. 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 Sekali lagi. Besar. Lebih kuat. Besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Siapa yang siap untuk dengerin firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Oh, banyak ya Kak Juju ya di rumah ya. Oke, adik-adik, yuk sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik boleh duduk kembali. Ya, yang masih mau meloncat-loncat lagi, kita ibadah bareng lagi minggu depan ya Kak Juju ya. Oke, yuk adik-adik ambil napas dulu ya. Ya, oke. Yuk kita siapin hati kita. Kita mau siapin pikiran kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh terus adik-adik rasakan. Sejak adik-adik masih kecil, adik-adik boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Shalom adik-adik. Nah, adik-adik kembali lagi dengan Kania di sini. Nah, adik-adik, dari bulan April lalu kita tuh udah sering sekali membahas mengenai pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, di sini Kania mau kasih satu cerita filosofi, di mana coba sekarang adik-adik bayangin adik-adik sedang berada di sebuah pasar, di mana di pasar itu berbeda dengan pasar yang biasa kita temui. Kalau pasar yang biasa kita temui kan mereka jualan pisang, jualan buah-buahan, jualan ikan, jualan daging, jual sayur-sayuran. Nah, di pasar ini ada hal-hal seperti itu. Tapi ada satu hal yang aneh di sana. Nah, di sana ternyata ada juga budak-budak yang diperdagangkan, di mana orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang nggak mampu untuk melunasi hutang, mereka dijual oleh keluarganya untuk dijadikan budak. Salah satu budak tersebut adalah seorang gadis kecil. Dia terpaksa menjual dirinya untuk menjadi budak karena keluarganya tidak mampu melunasi hutang. Untuk melunasi hutang-hutang keluarganya, dia merelakan dirinya untuk berkorban. Pada saat di pasar tersebut, anak itu ditawar oleh seorang tuan yang jahat dan kejam. Tuan itu memberikan sejumlah uang untuk menebus anak tersebut untuk menjadi budaknya. Tapi anak itu di situ kira-kira takut nggak? Kira-kira sedih nggak? Tentu aja dia takut dan tentu aja dia sedih. Karena bagaimanapun juga ketika kita dijual, apalagi ke tuan yang jahat, pasti kita akan diperlakukan dengan tidak baik. Kita akan disuruh-suruh, disiksa, bahkan dianiaya. Tapi ternyata gak jauh dari sana ada seorang tuan yang baik dan menyaksikan bahwa anak itu mau ditebus oleh tuan yang jahat. Akhirnya tuan yang baik tersebut memberikan sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada tuan yang jahat agar bisa menebus anak kecil tersebut. Nah, adik-adik, penebusan yang dilakukan tersebut itu gak jauh berbeda sama yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu adalah orang yang berdosa, dia gak percaya Allah, dia gak percaya akan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membuka matanya, Tuhan memberikan kepada dia visi dan misi yang lebih besar lagi, sehingga dia melakukan berbagai perjalanan untuk menulis kitab-kitab yang ada di kitab suci yang sekarang bisa kita baca. Nah, apa sih sebenarnya yang Rasul Paulus rasakan dan anak kecil itu rasakan? Mereka menerima penebusan yang ada daripada Tuhan. Nah, sama juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama masa dia dicobai, mulai dari dia dikhianati oleh muridnya. Ayo, masih ingat nggak siapa nama murid yang mengkhianati Yesus? Nah, adik-adik yang nonton via YouTube boleh ya tulis di kolom komentar siapa nama murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, mulai dari dikhianati muridnya, kemudian dia disiksa, dia harus memikul kayu salib, dia bahkan dimahkotai oleh duri. Terus juga Tuhan Yesus itu disalibkan itu bukan secara hormat, yang namanya disalibkan nggak ada dengan cara hormat. Terlebih Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di kanan dan kirinya. Kemudian pada saat Tuhan Yesus lagi sengsara, dia dikasih anggur asam. Kemudian pakaiannya diambil, dia ditelanjangi, semua pakaiannya diambil oleh prajurit-prajurit, dia dicemooh, dia dihina. Tapi yang Tuhan lakukan semata-mata hanya untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa kita manusia. Biar apa? Agar ketika kita hidup, kita ingat bahwa segala yang kita jalani sekarang itu adalah berkat dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, dia menebus dosa kita sehingga kita mempunyai kesempatan, kita mempunyai harapan untuk bisa bersama-sama dengan dia dan Bapa di surga. Coba bayangin kalau Tuhan gak menebus dosa kita masih jadi manusia berdosa, kita gak banyak yang gak percaya sama Tuhan. Wah, neraka bisa penuh. Nanti kalau adik-adik udah bisa sekolah minggu offline lagi, nanti ketemu tuh sama si iblis. Nah, si iblis bakalan senang.
Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Walaupun Tuhan harus menderita, harus sakit, bahkan ketika penangkapan Tuhan merasakan adanya ketakutan di dalam diri dia, karena Tuhan adalah Allah dan juga manusia. Jadi Tuhan punya rasa takut, Tuhan punya kekhawatiran, sehingga Tuhan pada saat di Taman Getsemani juga khawatir, nih saya mau ditangkap, tapi biarlah cawan ini berlalu, tapi atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak Yesus. Sehingga akhirnya terjadilah penangkapan itu sampai dengan penyaliban. Dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi di hari ketiga dia telah bangkit, dan dia menunjukkan dirinya ke murid-muridnya, menandakan bahwa tugasnya sudah selesai. Dan nanti kita juga akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus di tanggal 26. Nah, adik-adik, kita yang sekarang sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas harganya oleh Tuhan, harus bisa apa yo? Kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Kita harus berbangga diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan, di mana kita sudah ditebus dan dosa kita sudah diangkat sama Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau kita mau berbuat dosa, ingat baik-baik. Aku udah ditebus sama Tuhan. Tuhan sudah menebus aku. Aku nggak boleh lagi berbuat yang aneh-aneh. Aku nggak boleh lagi berbuat dosa. Karena ketika dosa dilakukan, berarti kita mengkhianati pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia rela untuk disalib, dia rela untuk dihina, dia rela untuk disiksa. Masa kita tega-teganya mau melakukan dosa yang sama yang sudah Tuhan tebus? Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita lebih rajin lagi baca Alkitab, kita lebih rajin lagi berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekian dari Kania. Semoga firman ini bermanfaat buat adik-adik di rumah. Dan selalu taati protokol kesehatan yang ada ya adik-adik. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah minggu offline. Sampai jumpa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gerejamu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus, berkatilah semua jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.